Ya, pemirsa masih dapat menghubungi kami di 021515551111. Namun sebelumnya kita akan lihat jeda pariwara berikut ini. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Seni Sondoro. Pastikan terus Jakarta bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Hey, get out. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, itu udah lapar, makan dulu gitu. Pisau. Kayak ngerti aja pisau tapi. Review film-film terbaru. Maybe Al Pacino in this? Why did you smack me? I was in the moment. Ditambah behind the scene. I'm really cool, but I'm looking at the character's fantastic. Now that is what I'm talking about. Movie Frame. Kembali dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, masih bersama saya Marsha, Bapak Sony Sutrisna di sini dan juga Ibu Sukarni ya, sebagai mantan pasien dari Ustadz Sony Sutrisna. Dan kami masih akan mengundang Anda pemirsa jika Anda ingin berkonsultasi langsung di sini dengan Pak Ustadz Sony, dapat menghubungi kami di 0215155111 atau Anda juga dapat mengunjungi situs website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan insya Allah banyak sekali informasi yang sangat bermanfaat bagi Anda di rumah ya. Dan ya Pak Ustadz, mungkin kita buka penelpon dulu ya Pak Ustadz ya sebelum kita berlanjut. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Bapak dari siapa di mana Pak? Larno, Bu. Di Tangerang. Ibu, Bapak Warno di Tangerang ya. Mungkin Iya. volume TV-nya bisa dikecilkan ya Pak? Betul. Iya. Langsung saja keluhannya Bapak. Saya udah 5 hari ini sakit di leher 5 hari. sampai ke tangan. Jadi rasanya cepet begitu. Lehernya bagian belakang atau Bagian belakang tapi sebelah kanan. bagian belakang sebelah kanan sampai ke Iya. tangan begitu ya? Iya. Rasanya bagaimana itu Pak? Kaku dan sakit. Kaku dan nyeri-nyeri begitu ya? Iya. 5 hari ini ya Bapak. Apa Iya. sebelumnya Bapak sudah mungkin berobat? Udah ke dokter. Lalu diberi obat? Iya. Iya. Namun tidak ada yang terjadi ya Bapak ya? Tidak ada efek begitu? Tapi kadang-kadang hilang. Gitu. Kadang hilang, kadang timbul lagi? Iya. Begitu, baik. Itu saja Bapak keluhannya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Warno. Ya, silakan langsung saja Pak Ustadz. Ya, Pak Warno tadi dari deteksi terlihat dia memang di energi di kepala bagian kanan agak sedikit tegang. Jadi saran saya untuk sementara waktu makanan-makanan yang mengandung kolesterol ya untuk dihindari. Seperti udang, cumi, kepiting ya, gorengan-gorengan itu sama apalagi santan-santan itu untuk sementara waktu sebaiknya dihindari dulu. Kalau boleh tahu kenapa itu Pak? Ya, Kenapa kolesterol. ada. Jadi karena kolesterolnya cukup harus diwaspadai, maka ada sedikit penyempitan di kepala bagian kanan. Oh, begitu. Maka saran saya sebaiknya makanan-makanan yang mengandung kolesterol dihindari dulu ya. Oh, baik. Jadi kalau bisa malah Rapat kalau bisa ya. iya, kalau bisa malah makan yang rebus-rebus dulu Rebus-rebus, ya, rebus-rebus iya. dulu.
Saya pikir itu untuk Bapak. Ya. Baik, terima kasih dan kami masih akan mengundang Anda pemirsa jika Anda ingin berkonsultasi langsung di 021 5155111. Dan Anda juga dapat mengunjungi situs website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan ternyata sudah ada 2 buku yang dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, doa seorang penyembuh, dan yang satu lagi adalah sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Dan mari kita buka penelpon berikutnya lagi ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus ya. Mungkin bisa dicoba untuk menghubungi kami lagi di 0215155111. Dan ya mungkin tadi ada sedikit yang mau dilanjutkan ya oleh Pak Ustadz Sony mengenai jiwa yang khalifah nih, Ustadz. Iya, memang inilah yang saya pikir ini harus juga jadi bahan pikiran buat pemerintah ya. Buat pemerintah kita khususnya. Saat ini kan kekerasan terjadi di mana-mana. Iya. Orang beda sedikit saja sudah langsung terjadi ketegangan. Jadi saya pikir mungkin kalau ada pemirsa yang saat ini punya relasi atau hubungan ke pemerintah gitu ya, sebaiknya ditelepon untuk melihat acara ini, karena mungkin ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai masukan lah untuk pemerintah dalam menghadapi situasi seperti sekarang Iya, ya. cukup darurat begitu ya keadaan ini. Nah ini begini, jadi kalau kita dalam kehidupan ini kita sering melakukan proses pembersihan hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong dan segala macam tadi, kotoran-kotoran hati, maka akan timbul di dalam diri manusia itu sifat-sifat Al-Fatihah tadi. Jadi sifat-sifat Al-Fatihah itu ya tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita sering sekali terjebak bahwa alhamdulillah itu kita anggap Syukur. itu terima kasih. Iya, terima kasih ya. Kepada Allah. Padahal sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, ternyata alhamdulillah itu adalah artinya segala puja dan puji bagimu Allah. Iya. Mohon maaf sebentar, mungkin kita potong dulu sebentar ya, maaf ya Pak Ustadz ya. Sebentar, boleh saya ya, selesaikan silakan dulu. ya. Alhamdulillah artinya apa? Kita harus menghargai betul segala perbedaan yang ada di alam semesta ini. Para pemirsa, segala puja dan puji artinya apa? Kita umat Islam telah mengeluarkan statement bahwa semua ciptaan Allah, segala puja dan puji artinya semua ciptaan Allah itu bagus. Iya, betul. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai sebuah renungan, dan ini harus kita jadikan sebuah pemikiran. Mungkin pemerintah juga bisa menjadikan sebuah masukan. Ya. Bagaimana caranya memasyarakatkan hikmah di balik Al-Fatihah kepada masyarakat. Pertama, ilmu basmalah. Kedua, ilmu alhamdulillah. Saya jarang sekali melihat di acara tayangan TV ya, baik TV nasional maupun TV lokal, suatu program yang betul-betul kental dengan syiar Al-Fatihah, hikmah di balik Al-Fatihah. Jadi kita langsung menuju sasaran. Bagaimana caranya supaya Al-Fatihah itu bisa ngalir di dalam diri manusia. Iya. Karena Al-Fatihah itu ternyata ilmu yang sangat menghargai perbedaan. Betul sekali. Dan ilmu yang sangat kental dengan cinta kasih. Ya. Dan ilmu yang sangat kental dengan tuntutan untuk mencapai teknologi yang tinggi. Dan bukankah itu yang kita harapkan untuk bangsa dan negara kita? Saya pikir itu. Jadi sekali lagi saya ajak diri saya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah untuk coba renungkan apa hikmah di balik Al-Fatihah. Ya, ternyata alhamdulillah yang kita sikapi sebagai terima kasih. Kita dapat rezeki, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ternyata alhamdulillah artinya bukan terima kasih. Alhamdulillah itu artinya segala puja dan puji. Artinya apa? Kita umat Islam telah mengeluarkan statement bahwa semua perbedaan kita sikapi segala puja dan puji. Artinya apa? Ya Allah, semua ciptaanmu ini bagus Tuhan. Baik itu yang ini, baik itu yang itu, semua bagus. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, memang sangat sulit untuk kita bisa memahami ilmu alhamdulillah. Karena itulah alhamdulillah ditaruh di nomor 2 setelah Al-Fatihah. Ya. Artinya apa? Harus tumbuh jiwa cinta kasih dulu di dalam diri manusia itu kepada seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini, baru dia akan mengerti ilmu alhamdulillah. Nah, ini saya pikir tugas daripada kita semua untuk supaya mengajarkan ilmu Al-Fatihah pada masyarakat. Dan harapan saya ke depan adalah beberapa acara TV lokal maupun TV nasional, ya dalam satu hari 2 jam Kak gitu ya, yang betul-betul secara gencar mengajarkan kepada masyarakat kita
ilmu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, jadi Saya pikir itu. yang mungkin bisa saya petik ya dari apa yang tadi baru dibicarakan oleh Pak Ustadz itu bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan Yaumul Quran ya, yaitu surat Al-Fatihah itu seharusnya ada dalam jiwa khalifah kita ya di bumi ini ya. Dan baik, kita mungkin bisa membuka penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana? Saya sih Bekasi. Iya, mungkin bisa dikecilkan volume TV-nya. Iya. Nah, Iya, silakan langsung saja mungkin keluhannya. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini Ustaz, saya kan ada pendarahan gitu, pendarahan hebat gitu. Tapi dari dokter sih bilang karena pembekuan darah gitu. Pembekuan darah. Iya. Terus jadi kan karena sering pendarahan gitu, saya jadi darah saya tuh jadi rendah gitu. Jadi rendah sekarang ya Ibu ya. Ah, Itu menurut dokter mungkin pendarahannya itu disebabkan oleh apa Ibu, kalau boleh tahu? Mungkin pernah dideteksi kan oleh dokter ya? sampai dari waktu itu bulan puasa saya pendarahan, terus saya dikurek, terus cuma flek, tapi kemarin dikasih obat hormon pendarahan lagi gitu. Oh begitu ya Ibu ya. Iya baik. Itu saja Ibu keluhannya? Pendarahan ya? Itu aja, seputar pendarahan aja. Seputar pendarahan. Baik, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami. Iya, dan mungkin nanti bisa dijawab setelah break ya Pak Ustadz ya. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Medica Natura Terapi Kalbu. Review film-film terbaru. I have Al Pacino in this? Why did you smack me? I was in the moment. Ditambah behind the scene. I'm really thrilled that I'm the That is what I'm talking about. Movie Frame. Bayangkan Jakarta ya, Jakarta luar biasa macetnya. Dan membatasi penggunaan patwal tadi, maka di daerah pun juga akan malu-malu. Ini mentality, baik itu mentality birokrat maupun ini feodalisme kita. Pemerintah itu kan bisa punya passion juga ya. Nah, berani nggak pihak istana memberikan semacam hotline service kalau ada pengaduan dari masyarakat? Yang paling harus berpihak itu pasti pemerintah, karena yang merasa terganggu itu kan pemerintah, karena kotanya kotor, kotanya seperti itu. Pastikan Anda masih bersama. Mari bicara. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Tony Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Kembali lagi dalam program Medica Natura Terapi Kalbu. Dan ya Pak Ustadz Soni menjawab pertanyaan tadi dari Ibu yang sudah menelpon kami di 5155111, yaitu ada pendarahan ya, dan dari dokter itu pendarahannya itu menyebabkan dia malah jadi tekanan darah rendah begitu Pak Ustadz. Ya itu tadi, jadi saya coba deteksi tadi, terlihat di kepala juga tegang ya, tegang sekali. Iya. Kepala bagian kiri itu tegang banget sekali. Jadi kalau memang bisa datang ke tempat terapi ya, untuk kita lakukan terapi di kepala bagian kiri. Ada beberapa kasus seperti ini memang ternyata bukan di daerah rahim yang jadi masalah. Justru permasalahannya ada di daerah kepala. Ketegangan di daerah kepala itu yang mengakibatkan sirkulasi pendarahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali lagi, kenapa sih terjadi ketegangan seperti tadi? Itu tadi di awal tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita dalam hidup ini kita
cobalah kita terus melakukan proses pembersihan hati ya. Sehingga dengan proses pembersihan hati itu diharapkan kita akan menjalani kehidupan ini jauh lebih rileks, jauh lebih enteng.